Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyillah wa habibillah wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk berduduk, untuk berdiskusi dan berdialog, berbicara tentang kehidupan duniawiyah kita dan juga berbicara tentang akhirat kita nanti. Alhamdulillah, pada malam hari ini Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah di podcast malam ini kita kedatangan tamu yang mana begitu mulia, yang mana begitu agung. Beliau termasuk daripada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana namanya itu adalah Al-Habib Umar Al-Kaf. Atallahumma wa sa'adizka wa amata wa ala husnul khatimah. Amin. Habib, gimana, sehat Habib? Alhamdulillah Alhamdulillah. Gimana hari ini, Habib? Wah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Ada cerita apa hari ini, Habib? Wah, cerita ya. Banyak kayaknya ya. Nanti kayaknya di selang-selang pembicaraan kita nanti antum kayaknya harus bercerita sedikit gitu ya. Untuk memotivasi tentang kehidupan. Terlebih-lebih ya buat saya pribadi, Habib ya. Ya Allah. Saya yang harus belajar dari sangat banyak kekurangan, apalagi dalam segi ilmu, segi akhlak, segi adab. Insyaallah gitu. ada tawadhu ya. Enggak, bukan tawadhu ini kenyataan. Jadi saya ini memang butuh siraman rohani, gitu, Bib. Terutama dari antum, Bib. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini yang mana berjudul tema ngopi. Ya, tema ngopi itu adalah apa? Ngobrol pintar di malam hari. Ya. Alhamdulillah kita pas banget nih. Jadwal podcast kita yaitu adalah pada malam minggu. Yang biasanya tuh orang-orang pada malam minggu itu nongkrong, asik ya? Ngopi di luar gitu kan. Kita ngopi. Terus apalagi naik grade gitu, jalan-jalan malam gitu kan, mau motoran. Ada yang nge-camp juga enggak, Malik? Oh, harusnya ada. Berhubung untuk tahun sekarang ini Masya Allah banyak kesibukan kita ya. Jadi untuk agenda ngecamp itu di cancel aja dulu nanti. Cuma suatu saat, Bib, ya, nanti kita perlu loh sekali-kali gitu kita podcast sambil ngecamp. Iya, lebih ngalam ya bahasanya. Gitu. Nyatu dengan alam. Nah, iya, menyatu dengan alam, kembali ke alam. Iya. Karena kita berawal dari alam. Balik lagi ke alam. Dan untuk merefresh diri kita. Iya, betul. Suatu waktu lah, kapan-kapan kita kalau ada waktu nanti kita coba ya. Gimana? Aman nggak? Kalau buat podcast nanti di mana namanya? Sambil ngecamp, sambil di pantai gitu, sambil healing ya. Sekali-kali. Betul nggak? Bagus tuh, gagasan yang bagus. Harus kita agendakan itu. Apalagi nanti kita ini akan ada rute ziarah loh. Tanggal 25 Mei ini. 25 Mei ini? Iya. Ziarah kemana, Wale? Insya Allah ke Pamijahan. Pamijahan? Iya, Pamijahan, ke Gua Safarwadi. Ya, itu ke makbarahnya siapa namanya? Syekh Abdul Muhyi. Masya Allah. Ke makbarahnya Syekh Abdul Muhyi. Pangandaran? Bukan. Bukan. Pamijahan ya, Habib. Bukan Pangandaran. Antum belum pernah ya? Belum. Katro sih. Kebanyakan diem di mana antum? Masa nggak tahu? Ada, Bib, di daerah Jawa Barat ini. Ke atas kalau dari sini itu dari Simpang itu ke Parakan Muncang nanti ke jalur Tasik. Bisa jalur ke Garut, bisa nanti tembusnya ke Pamijahan. Nah, itu insya Allah nanti tanggal 25 Mei. Ya, bagi para jamaah yang mau ikut nanti ya, para hadirin yang melihat podcast ini mau ikut, boleh langsung daftar nanti ke Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah. Kalau enggak nanti bisa dicek di Instagramnya Asy-Syifa Pusat, di situ ada biaya dan pendaftaran dan juga kontak personil orang-orang setiap daerah. Daerah Bandung, daerah Sumedang, Banjaran, Soreang dan sebagainya di situ ada nanti ya. Bagi siapapun ya. Insya Allah berangkatnya itu hari Sabtu sore, Bib. Sabtu sore? Iya, Sabtu sore, pulang ke sini lagi malam Senin. Sampai sini. Nah, di situ, Bib, ya. Biasanya kita kan berangkat sore, nyampe sana itu malam Ahad. Malam Ahad. Ya, malam Ahad. Sampai nginep di sana? Enggak nginep. Kita malam ziarah, nggak tidur. Malamnya langsung ziarah? Iya, langsung ziarah, malamnya datang, istirahat sebentar, langsung ziarah. Nanti setelah sholat subuh kita masuk gua, Bib. Nah, di situ banyak tapak patilasan.
Oh, petilasan. Petilasan Syekh Abdul Muhyi itu. Radhiyallahu taala. Jadi beliau itu dulu ya pernah bertapa, bukan bertapa ya, disebutnya itu uzlah untuk bisa sampai ke usul kepada Allah di situ. Dan di situ juga ada namanya pintu Ka'bah. Jadi ada satu lubang di situ, kalau beliau min karamatil aulia ya. Karena karamahnya beliau dulu gitu. Kalau beliau itu mau ke Mekah itu nggak usah naik pesawat, jadi masuk ke situ langsung enak banget. Iya. Haji nggak usah nunggu. Nggak usah itu, Bib. Khususan tapi ya ini hanya orang-orang khusus, yang orang yang sudah sampai derajat ma'rifat kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih keselaras sama ilmu memperjeda jarak ya. Ya iya. Ya. Ada itu dulu ada kisahnya itu. Itu ada itu. Cuman ya kita kalau ceritain panjang sih Bib tentang masalah ini. Kita nggak bakalan masuk ke pembahasan malam inti kita nih malam ini. Kan judulnya juga ngobrol kan. Iya, memang sambil ngobrol. Tapi kalau terus bercerita tuh habis waktunya Bib. Ngantuk ya, pendengar juga ngantuk nanti. Ya jelas lah pendengar nanti. Kata pendengar, wah ini malah cerita katanya. Mana ngajinya katanya, ngobrol sambil ngobrol pintar di malam hari. Iya. Tapi ini termasuk pintar juga ya. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Ya nanti Habib ikut ya. Insyaallah. Ya nanti kita di sana podcast nanti iya. di pantai itu. Mantap. Biasa tuh Buya itu kalau ke pantai suka ada bikin kajian di pantai itu. Masya Allah. Jadi sekalian. Jadi bukan hanya berziarah tapi juga dapat ilmu. Iya jelas dong. Terus juga plusnya apa? Bertafakur alam. Tadabbur alam. Tadabbur alam Bib. Paket komplit ini. Wah sayang banget kalau nggak ikut ya. Ya jelas dong, rugi. Kalau nggak ikut. Jadi harus ikut nih. Siapapun yang mau ikut langsung gaskeun ya nanti ya. Bismillah. Ya. Nah, Bib. Jadi untuk pembahasan malam ini ada beberapa hal nih Bib ya. Banyak pertanyaan dari teman-teman kita, teman Instagram kita. Pertanyaan-pertanyaan yang mana ini bersangkut paut dengan kebaikan, Bib. Jadi mereka itu merasa bahwasanya mereka itu pingin baik gitu. Mereka itu tahu gitu bahwasanya yang baik itu seperti ini gitu. Tapi untuk masuk ke jalan yang betul susah, Bib. Itu gimana tuh Bib caranya? Ya contoh kemarin ada yang bertanya seperti ini, Bib. Bagaimana cara agar hidup kita itu lebih baik? Nah itu pertanyaan yang pertama, Bib. Yang pertama itu ya. Ya barangkali Habib punya ilmu gitu, punya wawasan, punya pengetahuan yang mana bisa di-sharekan kepada kita agar kita ini bisa menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Ya, yang terhormat ya. Ya, biasa aja lah. Sok jaim ya Bib. Kakak Sabit ya. Mudah-mudahan jangan Allah Kakak Sabit, Bib. Apa dong? Jangan Kakak Sabit. Apa dong? Om aja. Om Sabit. Enggak, enak antum aja, Bib, enaknya antum. Ya Kakak Sabit ya ala kulli hal ya. Ya, kita di malam hari ini ya masih diberikan nikmat oleh Allah ya, bertegur sapa, apalagi kita alhamdulillah. Ini patut disyukuri loh. Iya patut disyukuri. Kapan lagi kita bisa ngumpul-ngumpul gini kan? Iya jarang loh. Jarang. Apalagi kalau udah beristri yang tuh kan. Insyaallah Allah menyusul Malik. Ya, Allah menyusul. Amin, ala kulli hal. Ya. Tadi yang antum bilang bahwasannya ada titipan pertanyaan dari sahabat-sahabat kita ataupun teman-teman kita bahwasannya gimana sih caranya kita supaya menjadi lebih baik lagi. Ya. Mungkin ini banyak caranya. Ulama-ulama ataupun bahkan guru-guru, masyayikh banyak sekali menjelaskan, mengingatkan untuk kita untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Ya. Bahkan Nabi SAW pun mengingatkan ya untuk mewanti-wanti supaya kita hari-hari kita lebih baik lagi dari hari kemarin. Ya. Maka kita kelak akan digolongkan menjadi orang yang beruntung. Amin. Ya. Walhasil ya kesimpulannya adalah mungkin kita akan bagi menjadi 3 bagian. Ya. Bagian yang pertama, langkah pertama untuk kita bisa menjadi lebih baik, yaitu dengan menetapkan tujuan kita ke sesuatu yang benar. Ya. Sekarang kalau kita ditanya, sekarang nih ya kan kita ditanya nih, kita pengen jadi lebih baik ya.
Nah, baik menurut siapa? Nah, gitu. Apakah baik menurut manusia? Apakah baik menurut orang tua? Apakah baik menurut Allah? Ya. Atau mau baik semuanya, gitu kan? Ya. Kalau baik semuanya gimana tuh, Bib ya? Ya, kalau baik semuanya berarti karena ini mencakup orang tua, teman-teman, ataupun ya kepada Tuhan kita semua Allah Subhanahu wa taala, maka usaha yang kita timbulkan dalam mewujudkan kebaikan tersebut harus lebih ekstra lagi. Ya. Bahkan ya kita ketika kita merasa pengen menjadi lebih baik, itu adalah satu gambaran hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, adapun langkahnya, langkah kita untuk aksi kita untuk menjadi lebih baiknya, ya itu kita harus perjuangkan. Karena memang ya kita meminta taufik daripada Allah ya. Kalau bicara taufik ya, taufik itu kan secara definisi artinya adalah khalqu qadruta fil abad ya. Artinya adalah ya diciptakannya ya satu amalan kepada hamba di dalam kebaikan yang dia kehendaki, yaitu petunjuk tadi. Dia udah dapat petunjuk nih supaya dia jadi lebih baik. Nah, aksinya itu namanya taufik. Oh, berarti yang dimaksud dapat hidayah dan taufik itu seperti itu. Seperti itu ya. Jadi hidayah tuh baru gertakan hati supaya jadi lebih baik. Nah, lebih baiknya itu tergantung pilihan dia. Dia mau ambil apa enggak. Ya, contoh sewaktu-waktu ketika dia dalam sendirian dia merasa bahwa kok hidup anak gini-gini aja, kok hidup kita kayak nggak ada kenaikan ya. Kita merasa bahwasannya ya kita cuma rutinitas bangun tidur, makan, tidur lagi ya, dan seperti itu. Itu mah kayak kambing, Bib. Ya semua bangun mungkin tidur, umumnya seperti itu makan, merasakan. tidur lagi. Ya, makan tidur lagi. Gak ya. ada kegiatan banget, masih Ya, dai dong ya. kalau gitu. Tapi pasti ada di fase kita menganggap bahwasannya kita ini pengen jadi lebih baik. Karena apa? Karena kita pengen jadi lebih baik lagi di mata Allah, pengen lebih baik lagi di mata orang tua, pengen lebih baik lagi di mata sahabat, ya. Intinya seperti itu, ya. Langkah pertama yang harus kita tahu, ya, kita ambil aksinya, yaitu kita tetapin tujuannya dulu, ya. Baiknya seperti apa, ya? Atau baiknya dalam berkarir sekalipun, atau baik dalam meningkatkan skill, atau baik dalam yang tadinya dia paham agama cuma sebatas ya umum, ukuran umum, dia pengen jadi lebih baik, dia pengen mendalami agama, bukan waktu yang terlambat untuk dia ya. Asal punya kemampuan, punya kemauan, sehingga Allah Subhanahu wa taala pasti wujudkan. Uniknya gini ya, Kakak Sabit. Dalam Islam ya, Islam itu adalah agama yang paket komplit kalau Anda bilang. Kenapa? Ya. Karena di dalam Islam itu ya baik soal ataupun permasalahan, terus jawaban dari permasalahan tersebut, atau natijah daripada permasalahan tersebut, atau nilai atau balasan bagi orang yang menyelesaikan persoalan tersebut, itu udah ada kunci jawabannya. Ya. Unik kan? Ya, unik. Bedanya kita ya kalau kita ujian di pesantren ataupun di sekolah madrasah, ya kita ini untuk mengetahui soalnya tuh sulit banget ya. Kita tuh seakan-akan menerka-nerka gitu ya. Di dalam pikiran tuh nih soal yang keluar apa ya? Itu kayak dulu dong. Iya. Pas kita waktu zaman-zaman mondok tuh ya. Ini kira-kira soalnya keluar apa ya? Jadi gitu. Pas kita ngapalin nih taunya nggak keluar. Taunya gitu nggak kan. keluar tuh. Wah, agak kesel sedikit. Bukan kesel lagi tuh. Kalau dulu saya kosongin tuh. Atau ditulis Karena Allahumma nggak tahu sholli ya. ala Muhammad. Kalau enggak afwan lim ya. Nah, pakir gak tuh. Ya itulah itu ya. dulu itu. Uniknya ya ini padahal kita diberi perumpamaan antara dunia dan akhirat ya, kan? Seperti itu ya. Kita buat tahu soalnya aja sulit gitu, apalagi jawabannya ya. Apalagi ketika kita mengetahui jawabannya itu ya butuh usaha lebih, atau bahasa sekarangnya effort ya. Kita butuh usaha lebih supaya apa? Supaya tahu nih apa ya soalnya. Iya. Bukan hanya soalnya apa, setelah kita mengetahui soalnya kita harus menghafal jawabannya. Nah, setelah menghafal jawabannya kita akan tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa? Nilainya berapa ya? Berarti banyak kebingungan di situ. Iya, Itu buat betul. urusan dunia. Tapi uniknya di dalam Islam ya Allah Subhanahu wa taala memberikan persoalan. Ya, persoalannya macam-macam ya.
ada yang diberikan ujian atau persoalan dalam masalah rumah tangga, ada yang masalah kerjaan, ada yang masalah macam-macam ya. Dan itu semuanya, setiap persoalan itu kunci jawabannya udah dijawab ya. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis semuanya udah dijawab gamblang. Dan balasan buat orang yang berhasil untuk nyelesain daripada ujian tersebut, yaitu natijahnya ada. Ya, tinggal kita pilih menjadi ahli taat atau ahli maksiat. Kalau ahli taat berarti ya hadiah yang Allah berikan ataupun jawaban daripada hadiah yang selesai dia selesaikan itu adalah jannatullah, surganya Allah ya. Begitupun ahli maksiat ya. Ahli maksiat ya bisa jadi ya ketika dia terlena dengan maksiatnya, jawabannya adalah ya neraka jahim ataupun naudzubillah min dzalik ya. Ya, jadi seperti itu langkah pertamanya, kita tetapkan dulu arahnya mau kemana nih. Jadi kita ini mau jadi apa? Iya, seperti itu supaya kita lebih baik. Ya. Contoh mau ngejar dunia ke? Iya, berarti tinggal tingkatkan gitu. skill Ya, ya seperti gitu. itu. Kalau seandainya kita tujuannya pingin mendapat ridho Allah, berarti otomatis kita harus mencari tahu apa saja gitu. Asbab yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu sih, lebih ke langkah pertamanya. Nah, langkah yang kedua untuk kita bisa menjadi lebih baik setelah kita menentukan tujuan, setelah kita milih nih ya. Lalu kita mulai merapihkan waktu. Karena penting ya. Karena modal, dari segala modal, walaupun kita nggak punya uang ya, walaupun kita nggak punya akal pun ya, kita punya modal yang Allah berikan gratis, yaitu waktu. Nah, setelah kita merapihkan itu semua, kita tinggal ratib ataupun bisa dikatakan susun ya. Susun waktu kita ke arah mana saja yang mendatangkan produktif ya, yang bisa membuat diri kita berkembang. Sekiranya waktu-waktu yang melalaikan ataupun diisi dengan hura-hara, ya kita mulai kurangi. Bukan berarti Islam melarang kita untuk tidak boleh bersenang-senang, tapi lebih menjadikan waktu kita yang manfaat seperti apa gitu loh ya. Kita tertibkan mungkin ya, dari kita bangun tidur ya, yang tadi biasanya bangun tidur jam 6 mungkin kita rapiin ya. Jadi jam? Ya bisa jadi dari waktu subuh gitu. ya. Minimal sebelum terbit lah ya, supaya minimal kita udah adzan lah ya. Ya, minimal pas adzan, ataupun ya kalau kita termasuk orang yang mujahadah nafas, menekan diri kita, kita pasti bangun sebelum waktu subuh ya. Karena itu ya ulama mengibaratkan waktu qoblal subuh tuh ibarat pasar ya. Pasar? Iya. Oh. Ibaratnya pasar tuh kan, di sana di pasar apa aja dijualin malim. Iya. Nah, di sana dijualin sayur apa segala macam kan, ibaratnya seperti suk ya. Maka pasarnya aulia ya, suknya tempatnya aulia ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, para kekasih-kekasihnya Allah itu qabla subuh ya. Jadi kalau ibaratnya kita punya hajat, punya kebutuhan, kan kita aja kalau ke pasar yang di dunia nih, wah berebut ayam misalnya ya. Sebelum subuh tuh wah ayam masih segar-segarnya. Berebut itu ya. Iya, berebut. Ya seperti itu. Siapa cepat ya, dia dapat. Maka gitu. ya ketika kita mau mendapatkan kebutuhan kita, ya kita minta di waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah. Jadi seperti itu. Itu dimulai dari jam berapa, Bib ya? Ya, lebih ke nisful lail ya. Nisful lail itu berarti hitungannya? Hitungannya itu kalau nisful lail itu sepertengah malam gitu ya. Pertengahan malam. Pertengahan berarti malam. Kalau pertengahan malam jam berapa dong? Dari pertengahan malam ya. Dari bisa, jam 12. Ya, ambil pahitnya mungkin jam 12. Jam 12 ya, jam itu 12 sampai sebelum subuh. Atau di sulusul lail lebih ini lagi, lebih ya. Ibaratnya lebih diskon lagi, lebih ibaratnya kalau malam takbirannya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya nisful lail itu harganya masih harga normal 100.000 ya. Kalau misalnya di sulusul itu benar-benar diskon. Kenapa? Karena benar-benar orang yang kesana sedikit, terus harga-harga murah ya, ibaratnya gitu. Ya diumpamakan seperti itu. Ini ya perumpamaan aja. Ya perumpamaan. Tapi emang benar seperti itu kan. Jadi yang Al-Fakir dengar juga tuh Bebe dulu ya waktu ngaji gitu kan. Emang benar gitu, di seperempat malam itu malaikat itu kan pada turun dan juga pintu langit itu dibuka. Malaikat itu menunggu mana yang berdoa kepada Allah, mana yang meminta kepada Allah gitu kan ya. Cuman nih ya. Karena banyaknya kelalaian kita ataupun apa ya, mungkin sedikit
himmah kita ke situ sehingga kita ini selalu menyepelekan tentang seperempat malam ini. Iya. Ya itu memang lebih karena kita kurang menekan nafsu ya. Karena nafsu ini unik ya. Nafsu, cerita tentang nafsu tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan, nafsu ini dulu ditanya sama Allah, Alim. Mungkin antum pernah dengar cerita ini dulu, ya. Pernah. Ya, mungkin sahabat-sahabat kita yang belum pernah dengar ya mungkin biar tahu nih sifat nafsu yang ada di dalam diri kita tuh supaya apa? Supaya kalau kita kenal tuh kita bisa tahu nih cara naklukinnya gimana gitu. Ya, nafsu ini ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya ditanya sama Allah, nafsu," katanya ya. "Aku ini siapa?" Ya, kata Allah Subhanahu wa taala berkata ke nafsu. Akhirnya nafsu bilang, ya bahasa kerennya mah lulu gua. Wah, tengil banget ini nafsu ya. Ya kamu ya saya gitu. Pengen dikaplok kalau nafsu bilang kayak gitu. Ya kalau misalnya emang ya ini kan secara kisah ya, Iya, mengatakan seperti itu. Lulu gua ataupun kamu saya gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat ya untuk menyiksa nafsu. Dalam riwayat mengatakan bahwasannya nafsu disiksa 700 tahun di neraka. Lama ya, juga. Lama ya. Kasian banget ya. ya. Setelah 700 tahun dipanggil lagi nih sama Allah nih, "Wahai nafsu, ya sekarang setelah aku siksa nih ya, aku siapa?" katanya. Kata nafsu, ya masih lulu gua katanya. Kamu ya saya katanya. Wah, madepat padahal udah disiksa. Rata-rata orang kalau udah ibaratnya ditahdzir ya, diberikan warning, peringatan seperti itu, ada rasa takut nih ya. Ini mah nggak ada ya. Ya, nafsu ini top banget ya ibaratnya. Ya, alhasil ya akhirnya terus berulang seperti itu sampai ketiga kali ya Allah perintahkan kepada malaikat untuk tidak memberikan nafsu satu suap makanan. Ya. Belum beres 30 menit nafsu udah teriak, warobah katanya. Wahai Tuhanku kata nafsu, dia bilang gitu. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nafsu, "Apa?" katanya. "Anta ilahi, ya, engkau adalah Tuhanku. Anta Robbi, kau adalah ya Tuhanku juga," dia bilang gitu. "Kau adalah ya yang menciptakan kepada diriku ya. Maka berikanlah aku makan," kata si nafsu. Belum nyampe 30 menit ya. Tadi disiksa 700 tahun ya. Nggak kapok-kapok. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk tidak memberikan nafsu makan cuma 30 menit ya. Ataupun dalam kitabnya itu riwayatnya ya biqadris saah, ya maknanya cuma sebentar ya. Cuma sebentar dikatakan si nafsu ini udah ngejerit ya. Dia meminta nafsu, "Maka Tuhanku berikanlah aku makan," katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan makan dan berkata kepada si nafsu, "Masuklah kamu kepada Bani Adam." Ya, masuklah kepada Nabi Adam supaya apa? Supaya menjadi barometer ujian mereka. Kalau mereka berhasil menaklukkan dirimu, ya maka ya bisa jadi nafsu ini mengarahkan kepada kebaikan. Tapi ketika kita tidak berhasil mengalahkan nafsu, maka nafsu itu terus akan menggiring kita kepada keburukan. Ya, seperti itu. Berarti cara mengalahkan nafsu itu ya dengan puasa berarti ya. Ya, diantaranya seperti itu. Contoh ya. Ya, contohnya dan terus melawan setiap keinginan yang nafsu mau. Contoh pengen ke kanan tiba-tiba mau ke kiri, ya itu ambil contohnya aja. Tapi bukan berarti ketika kita naik mobil kita harus belok kanan gitu. Tapi kita belok kiri, taunya di kirinya bukan gitu, bukan dong, lebih ke situ, itu secara global saja balik. Oh, secara global. Itu bahasa gampangnya lah gitu. Tapi contoh nih, kalau kayak gini contohnya nih, ini nafsu bukan Bebe. Contoh, aduh hayang kopi Bib. Itu nafsu bukan tuh. Ya. Kalau seandainya kita jadi barometer saja, kalau seandainya dengan kopi itu bisa menjadikan kita lebih baik lagi, seperti apa? Kadang kopi ini minumannya para sadah ataupun para ulama ya. Bahkan di dalam riwayat kopi ini banyak sekali dipuji oleh para ulama-ulama karena apa? Bisa mencegah kantuk ya. Bisa ya kantuk, rasa kantuk. Oh, ngantuk ya. Itu bahasa Indonesianya kantuk kalau nggak salah. Iya. Atau ngantuk lah bahasa umumnya ya. Saya tahu itu ngantuk lebih bukan. Iya. Masa sih ngantuk? Kantuk ya? Iya. Sama aja. Cuman
Umumnya ngantuk Beb. Jadi kita lebih pakai bahasa yang umum deh. Yang orang-orang itu sekiranya tahu gitu. Naam. Apalagi saya kan dulu nggak sekolah Beb. Jadi ke bahasa Indonesia itu saya kurang. Gitu. Iya. Mungkin rasa ngantuk ya. Karena gitu. Karena ini adalah minumannya para sadah ataupun para pemimpin kaum supaya bisa menjadikan dirinya menekan nafsunya yang ingin tidur untuk kembali melek, untuk kembali murojaah dan berzikir kepada Allah, asyik dengan Allah. Tapi kan kalau dilihat mudaratnya sekarang ya kopi ini kadang buat menjadi apa? Teman lahu, teman buat menjadi ekstra supaya apa? Supaya kita tambah enjoy nongkrongnya. Teman gibah. Nah itu teman gibah. Nah, ini kadang seperti itu, lebih ke lihat fungsinya aja. Kalau fungsinya itu lebih ke mendekatkan kita bisa nyaman dalam berzikir, bisa menjadi teman kita untuk mutolaah, maka ya kembali lagi ke hukum asalnya. Hukum asalnya berzikir seperti apa? Ya mendapatkan kecintaan Allah, maka kopi pun bisa menjadi asbab kecintaan Allah, seperti itu. Jadi gimana kebutuhan kita ya? Seperti itu. Dan juga gimana niat kita ya. Kita niat ngopi ini buat apa? Betul. Gitu. Kalau seandainya kita ngopi itu buat mencari ya seperti itulah ya, nggak usah kita bahas di sini. Maka akan panjang ya. Iya, ya iyalah. Nah mungkin langkah yang ketiga, yang tadi kan yang pertama apa? Kita menempatkan tujuan. Iya betul. Yang kedua mulai mengelola waktu. Nah setelah mengelola waktu kita belajar istiqomah. Wah itu sulit ya. Yang paling sulit itu istiqomah Bim ya. Iya, memang. Kadang kita tahu nih ya. Oh waktu ini harus gini kita ini harus gini. Keinginan itu himah gede gitu. Cuman buat istiqomah Allah sulit Bib. Karena rasanya itu sulit banget. Contohnya gitu. Kalau kita punya aurat ataupun ya buat istiqomah apa gitu ya. Ngaji gitu tiap malam gitu. Walaupun satu kali aja. Atau rutinan setiap minggunya. Iya rutinan contoh kalau di sini biasa di pesantren ini ada rutinan seminggu tuh sekali Bib. Malam Kamis. Malam gitu. Kamis. Iya malam Kamis itu rutinan sampai subuh loh Bib. Masya Allah. Dari jam berapa ya? Benar-benar menekan nafsu. Ya jelas lah. Biasanya kan kalau itu biasa orang itu wah besok ke pasar, wah besok kerja. Tapi alhamdulillah Bib banyak gitu ya. Orang-orang yang hadir. Jadi bagusnya mereka itu mindset waktunya itu. Jadi sebelum kajian dimulai sambil menunggu itu mereka sambil istirahat di sini itu. Istirahat dulu. Iya, jadi istirahat di majelis, tidur dulu, ada yang sambil ngopi. Nah, habis itu nanti kajian dimulai mereka bangun mendengarkan. Tatkala kajian ada break dulu mereka istirahat kembali gitu. Jadi benar-benar ratib auqat atau menyusun waktu itu benar-benar ya. Penting sekali, Beb, penting sekali. Karena kalau ya menurut saya ya kalau tiap malam kita gadang gitu kan ya. Pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan terabaikan, Bib. Iya benar. Ya, contoh ya kalau kita punya jam 7 nih kita harus kerja. Ba'da subuh kita baru bangun, baru tidur, Bib. Ya apa dong? Nanti pekerjaan pasti akan ketinggalan. Terganggu pekerjaan. Iya, apalagi kalau udah punya anak, bini, istri gitu kan. Kalau istrinya satu mending ya. Kalau istrinya 2, 3, 4 gimana dong? Banyak juga di sini istrinya banyak. Banyak loh. Banyak loh di sini itu. Masya Allah tabarakallah. Cuman adi ya, umum udah lah ya, udah umum gitu istri 4 itu kalau di sini itu. Masya Allah. Ya cuman ya banyak anak banyak rezeki Bib ya. Benar. Banyak istri juga kayaknya banyak rezeki juga Bib ya. Itu kalau antum barangkali kalau nanti antum mau nambah enggak? Allahumma 1 rasa 4. 1 rasa 4 ya. Allahumma 1 rasa 4 ya. Jangan 4 rasa. Ya. Bentar, 4 kali 4 berapa Bib? 4 kali 4 itu, berapa ya? 16, bukan? Masa 16? Kalau 1 rasa 4. Berarti kalau 4 kalau 2 rasa 8. Berarti kalau 4 rasa 16 Bib. Lebih banyak loh. Masa enggak mau dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak loh di sini. Hari mana denger nih? Dikat. Kalau langsung mulai balik. Takut ditelepon. Astagfirullahaladzim. Tapi enggak live streaming aman. Kalau live streaming bahaya. Bahaya. Ala kulli hal. Jadi emang gitu Bib. Emang waktu itu sangat berpengaruh itulah, juga. Istiqomahnya itu kan. Istiqomah. Nah setelah tujuan-tujuan tadi disebutkan, ya seperti kita nentukan tujuan kita ke arah yang mana, terus mulai rapihkan jadwal gitu. Jangan sampai ada waktu luang kosong gitu.
Nah setelah merapihkan waktu kita belajar istiqomah mungkin ya. Nah, emang sulit, emang kesannya sulit. Tapi kalau sudah terbiasa, nafsu pun ya akan mengikuti. Ya, akan mengikuti apa segala kebutuhan kita gitu loh. Tapi ya Bib ya, mungkin ini mah mungkin gitu. Apakah ada dorongan dari perkara yang lain, bukan yang dari tujuan tadi, bukan dari 3 ini. Contoh ya dari karena aurat gitu. Apakah mungkin apa enggak tuh Bib ya? Iya. Apalagi apa ada pengaruh enggak gitu buat daya himmah? Pasti. Jadi menghilangkan malas gitu, Bib. Pasti ya. Dengan adanya aurat, wirid, tazkiyatun nufus dan sebagainya. Pasti itu semua ada ya. Cuman lebih ke kita yang didahulukan ini adalah usaha dulu. Kalau kita mau berusaha, di situ pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan ya. Apalagi ya kesulitan saja Allah Subhanahu wa taala berikan 2 kemudahan gitu. Betul. Apalagi ini kita prosesnya itu pengen menjadi lebih baik gitu. Entah baik di mata manusia, entah baik di mata Allah, itu tergantung per individu masing-masing. Ketika dia pengen baik di mata manusia aja Allah bantu, apalagi dia pengen baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah bantu banget pasti, gitu ya. Tapi Bib, setiap kebaikan pasti ada ujian loh Bib. Oh pasti. Pasti ada ujian. Pasti. Jadi nggak segampang apa yang orang pikirkan gitu. Contohnya ada orang yang berniat nih, ingin menjadi lebih baik gitu. Tapi di situ besok ada ujian loh Bib di situ. Ujiannya itu yang memang Masya Allah gitu, menggugah iman. Ya ibaratnya genjatan senjata ya. Gitu loh. Jadi keiman itu rata-rata ya, emang hampir berontak gitu. Ada yang pasti itu adalah ibaratnya bahasa sekarang itu keluar dari zona nyaman. Gitu. Ada kalanya ketika orang pengen menjadi lebih baik, yang tadinya usahanya itu lagi makmur, tiba-tiba merosot. Nah, itu kan sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu ketika mulai istiqomah kok bukannya kita tambah kaya raya ataupun tambah baik, malah tambah Allah Subhanahu wa taala uji. Nah, di situ ulama banyak sekali menjelaskan bahwasannya bisa jadi itu adalah tanda cintanya Allah. Ya. Banyak sekali hikmahnya. Ya, di antaranya itu bisa jadi di dalam hartanya tuh ada harta-harta yang tidak berhak dia miliki. Makanya sedikit demi sedikit dia ambil. Allah Subhanahu wa taala ambil. Kurangi supaya apa? Yang masuk ke dalam mulutnya menjadi makanan-makanan yang halal. Itu dari salah satu hikmahnya, dan banyak sekali hikmah-hikmahnya ya. Di antara hikmahnya juga yang kedua adalah Allah lebih senang dia bercengkrama dengan Allah. Maknanya bercengkrama itu lebih sering-sering nyebut Allah ya. Ketimbang dia terlalu sibuk mengurusi duniawinya ya. Diibaratkan itu ya, orang yang berdoa kepada Allah tak kunjung dapat ijabah ya. Ada orang seperti itu ya. Itu ibarat orang, kalau kita ibaratkan itu ibarat pengamen Malim. Pengamen itu kalau suaranya bagus, kira-kira kita habis ngasih duit suruh nyanyi lagi apa suruh pergi? Ya terusin dong. Kan suaranya bagus kan? Iya dong. Masa aja diusir. Beda gitu. Sama suara pengamen yang ya alal maujud seadanya gitu ya, seadanya. Aja. Jadi suaranya. Cempreng dan sebagainya. Kita mau ngasih terus habis itu langsung ya suruh biar udahan. Kita ngasih tujuannya biar udahan. Ada orang tujuan ngasih biar apa? Nahan ngasihnya di akhir supaya karena dia merdu dengan suaranya. Ada orang yang ngasih langsung ya tujuannya supaya dia pergi. Nah, itu ibarat doa mukmin seperti itu. Doanya orang mukmin ya bukan berarti Allah Subhanahu wa taala enggak ijabah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sedang rindu mendengar doa dari orang-orang mukmin ya. Supaya apa? Supaya dia terus munajah. Beda sama doa-doanya orang munafik ya, ataupun doa-doanya orang yang langsung Allah ijabah, tapi di situ Allah tidak rindu lagi kepada dirinya. Bukan berarti orang yang diijabah langsung Allah nggak rindu, nggak semuanya. Ya, ada beberapa para aulia pun ya ketika mengangkat tangannya pun Allah langsung ijabah. Nah, itu adalah khususiyah ya. Tapi ini obrolan yang merata ya, ataupun obrolan untuk kami, untuk saya dan sahabat-sahabat yang ada di rumah gitu. Lebih ke untuk motivasi aja. Jangan pernah bosan dalam berdoa. Karena belum tentu menurut kita baik ya, menurut Allah baik. Tapi ketika menurut Allah baik, sudah pasti itu yang terbaik buat kita gitu loh. Ngopi dulu Malim. Ya jelas dong.
biar fresh. Ya. Kan tadi kan kopi itu. Biar apa kopi itu? Biar tarudun nuas ya, untuk menghilangkan kantuk ya, ngantuk. Ya lumayan lah, biasa. Ya. Jam terbang malam itu seperti ini Bib ya. Sepet. Jadi mata itu dibetotan Bib, Iya. curiga. Jadi kusetan itu panotnya betotan kayak saya sudah. Oh, panon itu mata ya? Iya mata. Oh, panon mata. Kalau bahasa Sunda itu panon itu mata Bib. Ya. Kalau bahasa itu bahasanya kasar Bib. Kalau itu. Tapi ada yang lembutnya Bib. Apa tuh? Soca. Soca anjen. Masya Allah, indahnya. Iya. Cekap meren Bibnya sakitu. Insya Cukup gak sih? Apa mungkin ada tambahan lagi dari Habib tentang apa sih, ada khusus aurat khusus gak sih? Ya. Yang tentang buat tadi biar kita ini bisa lebih baik itu. Untuk aurat khususnya Ada ya, nggak gitu? buat kita bisa menjadi lebih baik, lebih ke sebenarnya kita nggak perlu aurat khusus ya. Lebih ke kesadaran diri kita, terus lebih ke kontinunya kita, istiqomahnya kita dalam mengambil sikap, dan pentingnya kita yang umum-umum aja. Ketika habis sholat itu jangan terburu-buru lah. Jadi Ngadu di duduk situ. dulu Ya. gitu, berdoa dulu. Ya, minimal di situ berdoa, zikir dan sebagainya. Sebenarnya itu dulu yang harus diterapkan. Kadang kita fokus sama sesuatu yang jauh gitu, aurat banyak, ya bukan berarti menafikan aurat, tidak. Tapi ke waktunya mumpung lagi bagus. Abis sholat minimal kita bersih gitu loh. Iya. Nah, setelah sholat kita coba tuh ya di situ dengan wirid-wirid yang ya dianjurkan oleh ya, Abuya atau dianjurkan oleh para muallimin, dianjurkan oleh para guru-guru, supaya kita ini ngakulah i'tiraf ya, kita ini ngaku bahwasannya kita ini benar-benar berlumuran dosa ya. Kita ngaku kita nggak punya daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan ya itu wirid-wirid yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ya, seperti subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar ya. ya Allah Allah Akbar 3 kali, dan ya banyakin istighfar aja, karena istighfar ini adalah amalan yang paling unik ya. Dalam Al-Quran dijelaskan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ya. Beristighfarlah, mohonlah ampun kalian kepada Tuhan kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Misalnya kita di satu tempat itu ada kekeringan, maka tempat tersebut akan dikirimi hujan. Wa yumditkum bi amwali wa banin ya. Ketika kita dalam keadaan fakir gitu ya, kita nggak punya duit, banyakin istighfar gitu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Harta. Wa banin, dan juga bagi orang yang apa? Memberkahi anak-anaknya, ataupun yang belum punya anak maka akan dikaruniai anak. Itu dengan amalan istighfar. Makanya hadis-hadis Nabi itu banyak ya menjelaskan tentang faedah daripada istighfar. Dan amalan dari Habib Salim Syatiri itu barang siapa yang istiqomah baca istighfar 1000 ya. 1000 tuh segini. 1000 tuh 100 kali 10. 100 kali 10. Berarti berapa? Di 1000. 1000 ya. Ya 1000 gitu ya. Satu 1000 kali duduk. Oh ya, 1 kali duduk 1000 kali selama, dalam riwayat 1 tahun, dalam riwayat 40 hari, wallah alam ya. Au kama qol ya, au kama qol Habib Salim ya, itu mengatakan bahwasannya barang siapa yang istiqomah baca istighfar 1000 ya, maka dia akan Allah Subhanahu wa taala rubah ekonominya menjadi ekonomi yang lebih baik ya. Contoh, omset selama setahun dia cuma 10 juta nih. Ya dia tes tuh, ataupun dia bukan ngetes ya, bahasanya dia yakin bahwasanya ketika dia istiqomah baca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan rubah ekonominya. Lihat tuh, dia tinggal hitung aja tanggalnya, mulai dari istiqomah jadi dia baca istighfar sampai nanti ketemu lagi tahun depan sudah berubah belum dari ekonominya. Takaran istiqomah Iya. ini berapa lama Bibi? Minimal Iya. aja bisa disebut istiqomah itu. Ya rata-rata istiqomah itu ya bisa dibilang ada yang mengatakan 40 hari ataupun 1 tahun gitu loh. Ya, itu bisa dikatakan orang istiqomah. Ataupun istiqomah sampai meninggal bahkan. Itu lebih ajib itu. Itu lebih ajib lagi itu. Ya. Susah loh Ya. itu. Kadang pasti fasenya ketika dia sedang sendiri, Iya. terus fasenya lagi dia coba istiqomah ketika udah punya istri, udah punya anak, itu fase-fasenya banyak sekali.
Ya mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah sampai akhir hayat ya. Amin. Menjadi santri ya, menjadi orang-orang yang terus menjadi lebih baik setiap harinya, menjadi orang-orang yang selalu dapat ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad, ridho guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Mungkin Bib untuk malam ini segitu dulu ya Bib ya. Cukup mungkin ya. Cukup. Cukup banget sih kalau menurut saya ini cukup banget ini. Buat nasihat buat diri saya dan juga buat para pendengar nanti itu insya Allah cukup ini. Buat tahap awal nih. Ini tuh masih banyak Bib sebenarnya Bib. Pertanyaan-pertanyaan ini di sini masih banyak Bib. Ada beberapa hal lagi mungkin 1, 2, 3 lagi. Ini kita baru bahas 1 poin ini Masya Allah Bib. Udah 30 menit gitu loh Bib. Udah panjang loh ini. Lama ya? Iya lama. Ya cuman kita next time nih ya. Insya Allah mungkin minggu depan kita akan lanjut lagi pembahasan yang keduanya nanti. Ya bertahap aja nanti. Ada pembahasan kita bahas nanti. Insya Allah. Kira-kira pembahasan apa ya buat besok? Banyak Bib. Nanti banyak ya? Atau sediain aja Bib materinya. Nanti saya yang tanya-tanyanya. Iya. Waduh serem ya. Iya jadi untuk malam ini sekian ya. Kita tutup podcast ini dengan Tartibul Fatihah oleh Habib. Ya, biar menjadi barokah Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bil qabul wa min kulli su'al ma'mur syana zahiran fi din wa dunya al-akhirah dafatan kulli syarr. Jalibatan kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyayikhina wa ma'limina wa dabil huquq alina ajmain wa man awsana bid du'a ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ala ma nabiyina salafuna salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.